Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barengan dengan Pak Yandri lagi. Kali ini kita akan membahas tentang tematik tema 5 subtema 3. Oke anak-anak, kita sudah hampir di penghujung semester 1. Jadi ini adalah tema terakhir dan subtema terakhir untuk tematik di semester 1 ini. Kita akan banyak nge-review sih sebenarnya, banyak nge-reviewnya sih. Sebenarnya ini juga udah anak-anak dapetin di sebelum-sebelumnya, ini cuma memperdalam lagi biar anak-anak makin hafal, makin canggih aja pokoknya. Oke. Kita mulai dari muatan PKN ya. Kita di sini ada sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila ya. Udah di pertemuan-pertemuan kemarin kita udah Pak Yandri dan Bu Guru, Pak Guru lainnya udah menerangkan tentang sila pertama itu apa sih, simbolnya ada dengan bintang. Nah, contoh-contoh pengamalan Pancasila sila ke-1 itu segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, karena bunyinya aja ketuhanan yang Maha Esa. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan itu adalah pengamalan Pancasila sila ke-1. Misal, saling menghormati kebebasan beribadah. Jadi kita toleransi antar agama. Terus kita menjalankan ibadah dengan rajin, itu termasuk pengamalan Pancasila sila ke-1. Kemudian kalau sila kedua yang bergambar rantai, ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Misalnya pengamalannya dengan menghargai sesama manusia. Kita nggak boleh tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, berani membela kebenaran, itu juga kita segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia itu adalah pengamalan sila kedua. Seperti menghargai sesama ini tadi dan tidak semena-mena dengan orang lain, itu contoh pengamalan Pancasila sila kedua. Itu yang berhubungan dengan manusia ya. Sila pertama dengan Tuhan, sila kedua dengan manusia. Sila ketiga apa ya? Sila ketiga bergambar pohon beringin, ini persatuan Indonesia. Contoh pengamalannya cinta dan rela berkorban untuk tanah air ya. Oh, ini ada mencerminkan ini cinta dan rela berkorban untuk tanah air gitu aja. Oke, ini ada kekeliruan dikit. Nah, kemudian selain ini itu Pancasila sila ketiga itu segala sesuatu yang dilakukan bareng-bareng itu lebih mudahnya. Misalnya gotong royong, terus kerja bakti, ronda dengan masyarakat, segala sesuatu yang dilakukan dengan bareng-bareng itu merupakan pengamalan Pancasila sila ketiga. Misalnya kerja bakti membersihkan kelas, kerja bakti membersihkan sekolah, kerja bakti di rumah, itu contoh. Gotong royong membersihkan selokan, itu juga merupakan pengamalan Pancasila sila ketiga karena dilakukan dengan bersama-sama. Tapi kalau hanya menyapu halaman itu kurang lengkap. Harusnya menyapu halaman bersama keluarga, menyapu halaman bersama ibu, bersama bapak, itu baru nanti kalau dilakukan bareng-bareng nanti adalah pengamalan sila ketiga. Sila keempat yang bergambar kepala banteng, ini tidak memaksakan kehendak kepada orang lain serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Nah, sila keempat ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini segala sesuatu yang memerlukan diskusi dengan orang lain, itu hubungannya itu dengan sila keempat. Misalnya menerima, tidak memaksakan kehendak, kita tidak memaksakan pendapat ketika rapat. Nah, itu juga merupakan pengamalan sila keempat. Kemudian mau menerima hasil rapat dengan ikhlas, itu juga pengamalan sila keempat. Kemudian
Ada lagi pemilihan ketua kelas, itu juga pengamalan sila keempat. Nah, segala sesuatu yang memerlukan diskusi dengan teman, dengan keluarga, dengan masyarakat, itu merupakan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima, padi dan kapas. Ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kata-katanya saja udah ada adil. Nah, kita harus bersikap adil. Jadi pengamalannya kita gimana? Pengamalan sila kelima itu kita harus bersikap adil, menghormati hak orang lain, tidak mengganggu hak-hak orang lain, tidak melanggar. Kita juga harus bekerja keras. Nah, itu salah satu pengamalan Pancasila sila kelima, yakni hubungannya dengan keadilan. Kita menghormati hak orang lain, haknya kita nggak boleh ganggu. Nah, itu kita harus adil dalam membagi makanan, itu juga semua pengamalan sila kelima. Oke, tanggung jawab sosial sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, nanti aja ini langsung kita lanjut ya. Ini menghormati orang lain, ini juga bisa. Tidak melakukan pemborosan air. Nah, ini sesuai dengan hak dan kewajiban. Tidak melakukan pemborosan air juga merupakan sila kelima, karena haknya kita mendapatkan air, kewajiban kita tidak melakukan pemborosan. Jadi kita seimbang antara hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain ini juga sila kelima. Ini tidak mengganggu ya, ini menghormati. Ini yang mau ibadah agama Islam di masjid, sholat juga nggak boleh diganggu gitu. Yang lagi di gereja juga kita nggak boleh ganggu. Itu namanya kita menghormati hak orang lain. Oke. Kemudian untuk bahasa Indonesia kita baru, ini adalah mungkin materi baru, bisa dibilang materi baru. Ini menuliskan informasi ya. Nah, kita di sini ada contoh. Ini ada gambar Pangeran Diponegoro. Informasi apa yang bisa kita dapatkan dari Pangeran Diponegoro ini ya? Nah, kita cari searching di internet, lihat di majalah, lihat di buku, mungkin akan yang kita dapatkan adalah Pangeran Diponegoro merupakan pahlawan Indonesia. Itu benar. Informasi kedua yang kita dapatkan, Pangeran Diponegoro berjuang dengan gigih saat melawan Belanda. Nah, sampai dia bersembunyi di Gua Selarong, itu juga termasuk dia gigih melawan Belanda. Nah, itu ketika kita ada foto tokoh nasional seperti ini, kita akan mendapatkan informasi. Informasi apa yang kita dapatkan dari tokoh nasional tersebut? Kita bisa mencari informasi itu dimanapun. Nah, kalau dengan tabel seperti ini, maka akan jelas ini ada tokohnya. Terus nanti di sini ada informasi apa ya yang kita dapatkan dari tokoh tersebut. Nah, seperti itu. Nah, sikap yang mau kepahlawanan menggunakan tabel tadi udah Diponegoro, udah di Pangeran Diponegoro udah kita bahas ya. Ada gambarnya Pangeran Diponegoro. Lalu informasi apa yang kita dapatkan? Ternyata Pangeran Diponegoro itu pahlawan yang dia gigih melawan penjajah. Nah, ini sikap dari kepahlawanan yang dilakukan Diponegoro apa ini? Menggunakan tabel. Ini tadi dengan tabel yang tadi ada gambar dan ada informasi. Menyebutkan informasi sikap kepahlawanan menggunakan tabel. Ini bisa mempermudah kita dalam mengingat isi teks. Nah, dengan tabel yang kita buat tadi, yang dibuat tadi, anak-anak bisa lebih mudah menangkapnya, bisa lebih enak untuk mengingatnya kembali. Nah, ini informasi sikap kepahlawanan tokoh juga dapat kamu buat dalam bentuk tabel. Hal-hal penting dapat kita tuliskan, antara lain latar belakang sikap kepahlawanan yang patut diteladani. Nah, tadi sudah dituliskan yang tadi ya, di ini tadi. Nah, ini pahlawan Diponegoro tadi itu adalah merupakan pahlawan. Sikapnya gimana pahlawan Diponegoro itu? Ternyata dia dengan gigih berjuang untuk melawan penjajahan Belanda. Nah, dengan tabel seperti itu kita lebih enak lagi untuk mengingat, untuk mencerna isi teksnya, itu lebih enak lagi. Oke, kemudian slide selanjutnya ini tentang membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Sesudah membaca teks informasi,
kita akan lebih memahami sebuah informasi. Manfaat membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks adalah memastikan apakah informasinya benar dan kedua menambah pengetahuan. Nah, ini kita membandingkan ini. Misalnya kita sebelum membaca buku atau sebelum membaca sebuah informasi yang ada di internet, pemahaman kita itu seperti ini, tapi setelah kita membaca baru tahu, oh ternyata seperti ini toh, seperti ini tadi. Sebelum membaca tentang di teks tentang tabel pahlawan Diponegoro, kita nggak tahu ini pahlawan Diponegoro itu siapa. Nah, setelah membaca kita baru tahu, oh ternyata pahlawan Diponegoro itu wajahnya seperti ini. Oh ternyata pahlawan Diponegoro itu sikap kepahlawannya, dia sangat gigih dalam berperang melawan penjajah. Nah, seperti itu. Jadi kita tahu, oh sebelumnya kita hanya tahu cerita tentang Diponegoro, setelah membaca ternyata kita bisa lihat, oh wajahnya Diponegoro seperti ini, sikap kepahlawannya seperti ini. Nah gitu. Jadi kita sebelum dan sesudah ternyata berbeda karena pengetahuan kita bertambah. Nah, setelah kita tahu informasi tadi, kita mempresentasikan, kita ungkapkan itu semuanya. Informasi dapat diperoleh setelah membaca teks. Nah, kita udah baca teks ya. Nah, informasi dapat menjadi acuan dalam menjawab pertanyaan. Informasi dapat digunakan sebagai bahan presentasi. Lakukan dengan percaya diri. Nah, kalau kita presentasi nih, kita di depan kelas atau di depan orang tua, kita ngomong aja sama orang tua sedapatnya kita. Misalnya kita tahu tentang Diponegoro, ngomong sama orang tua, "Mah, aku tahu tentang Diponegoro seperti ini loh. Ternyata dia itu memakai sorban, berjenggot, dan sikap kepahlawanannya, dia itu gigih melawan penjajah, dan dia itu juga pernah loh mah bersembunyi di Goa Selarong, Bantul." Nah, itu presentasi bisa kalian lakukan di kelas, nggak harus di kelas, ternyata di rumah pun juga bisa kalau kalian anak-anak mau mencoba presentasi di depan mama bapaknya. Nanti dicoba. Oke. Nah, kalau soal IPA nih, ini tentang cermin. Anak-anak pasti suka bercermin ya. Pasti di rumah ada cermin. Tapi yang kita nggak tahu ternyata cermin itu ada 3. Cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, dari cermin tersebut, cahaya dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Jadi kita lampu mantul ke cermin ada ke mata kita akhirnya bisa melihat wajah kita. Coba kalau lampunya dimatiin dengan nggak ada cahaya sama sekali, kita juga sama aja. Dengan cermin kita nggak dapat wajah kita nggak lihat karena nggak ada pemantulan cahaya. Dan cermin itu ada 3 tadi, datar, cekung, dan cembung. Kita akan lihat satu-satu. Misalnya cermin datar, ukuran baik besar maupun tingginya sama dengan ukuran benda. Misalnya kita tingginya segitu ya, di cermin juga segitu, nggak nambah tinggi, nggak nambah gede, nggak nambah kecil, sama. Nah, kenapa kan bayangan berlawanan dengan benda? Misalnya tangan kananmu akan menjadi tangan kiri dan bayanganmu. Oke, ini kita bercermin. Kalau kita lambaikan tangan kiri, maka di cermin juga berkebalikan. Jadi kayak kita, kalau anak-anak paling mudahnya aja, kalian coba video atau foto tapi pakai front kamera depan. Nah, itu akan kelihatan sekali yang kita pakai tangan kiri tapi di kamera seperti tangan kanan seperti tangan kiri. Itu seperti juga cermin datar seperti itu. Nah, bayangan bersifat semu atau maya, artinya bayangan dapat dilihat dalam cermin tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Nah, contoh benda yang menggunakan cermin datar yaitu cermin rias. Nah, cermin rias itu juga menggunakan cermin datar ya, karena wajah kita sama dengan apa yang ada kita sekarang, yang aslinya juga sama seperti itu, nggak lebih gede nggak lebih kecil, cerminnya datar.
Sifat bayangannya ukuran bayangan sama dengan benda ya, kita sama ya tadi. Kanan kiri bayangan terbalik dengan benda. Nah, kalau bendanya di kanan, di situ kiri, kiri di kanan. Pokoknya terbalik lah. Seperti Pak Yandi bilang tadi, kayak di front kamera. Kalau anak-anak di HP ada di front kamera itu kebalik juga, itu sifat bayangannya. Bayangannya semu. Oke. Kemudian cermin tadi udah cembung, sekarang cekung. Cekung itu bayangannya bersifat tegak, diperbesar dan semu atau maya. Jika benda jauh dengan cermin cekung, bayangan benda nyata sejati atau sejati terbalik diperkecil. Contoh, cekung itu seperti sendok makan, lampu senter, dan lampu mobil. Itu cekung. Sendok makan, tapi bukan sendok makan yang di bagian luar, sendok makan tapi bagian dalam. Jadi bayangan kita itu semakin kayak lebih kecil gitu loh. Kalau di cerminnya itu kita lebih kecil gitu. Nah, diperkecil ini kan ada sifatnya nyata, terbalik, diperkecil. Nah, terbalik itu sama kayak tadi, model kanan jaga kanan, kiri juga kiri. Nah, itu terbalik. Diperkecil, kita kalau dilihat dari sendok makan tapi yang bagian dalam itu, kita semakin kecil wajah kita itu, semakin menciut. Yang wajahnya harusnya gede jadi menciut gini. Itu tandanya sifatnya diperkecil, terbalik, diperkecil. Cekung nih seperti sendok makan bagian dalam. Lalu lampu mobil, lampu senter, ini contoh-contohnya. Nah, kalau cembung ini tegak, diperkecil. Ini kenampakan bayangan pada cermin cembung, maya, tegak dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Cermin cembung yaitu bagian cembung sendok makan dan kaca spion. Nah, cermin cembung ini kita kelihatannya gede banget, jadi kita semakin tembem kalau lihat ini. Jadi semakin tembem. Oke, nanti coba Pak yang dilihat. Oke. Nah, cermin cembung ini ada di sendok bagian luar dan juga kaca spion. Jadi kayak kelihatannya makin gede ya cerminnya. Makin wajah kita semakin tembem. Kita kalau ngaca di kaca spion ya, yang kita harusnya jerawatnya kecil jadi jerawatnya gede. Yang harusnya pipi kecil jadi pipinya gede gitu. Kemudian ini sifat cahaya pada periskop. Periskop itu digunakan pada kapal selam untuk mengamati bagian permukaan laut. Nah, kita kalau di kapal itu ada namanya periskop. Itu buat ngamatin permukaan lautnya gimana ya. Kalau buat kapal kan ini penting banget. Nah, cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua. Saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Nah, ini jadi cahayanya masuk ke bagian ujung periskop. Ini ujungnya dimasuk di bagian ujung. Nah, kemudian akan dipantulkan oleh cermin. Di situ ada cermin. Nah, dari pantulan cermin itu mengenai cermin kedua. Nah, saat mengenai cermin kedua, kemudian dipantulkan mengarah ke mata kita. Jadi ada dua cermin ya di situ. Pertama dari luar itu masuk ke ujung periskop, kemudian dipantulkan oleh cermin 1. Habis cermin 1 dipantulkan lagi oleh cermin 2. Nah, dari cermin 2 baru ke mata kita. Karena ini ada dua cermin yang digunakan untuk periskop ini, cermin 1 dan cermin kedua. Nah, ini gambarnya. Ini cahaya masuk, ini dipantulkan oleh cermin 1 ke sini. Nah, di sini cahaya merambat lurus, nah ini dipantulkan oleh cermin kedua, nah ini baru ke sini ke mata kita. Jadi kita walaupun ngelihatnya di sini, tapi yang dilihat adalah dari sini. Ini adalah
gambar yang dari sini masuk sini dan nah, meskipun kita ngelihatnya di bawah ini, tapi kita bisa melihat apa yang ada di atas ini dengan pemantulan dua, pantul 1, 2. Nah, di sini kita bisa melihat gambar yang ada di sini. Udah tuh seperti itu. Nah, ini yang tadi di Ponorogo tadi, ternyata informasinya ini yang tidak berbentuk tabel ya. Ternyata ini lebih lengkapnya. Diponegoro lahir di Yogyakarta 11 November 1785. Nah, Diponegoro ini menentang banget dengan penjajah Belanda karena membebani rakyat kecil dengan pajak yang tinggi dan tidak menaati adat istiadat yang berlaku. Jadi Belanda itu sewenang-wenang, sering narik pajak, sering narik duit yang tinggi sama rakyat dan tidak patuh sama adatnya. Nah, Diponegoro ini menggunakan perang gerilya atau diem-diem, sembunyi-sembunyi, tahu-tahu nyerang aja. Nah, ini yang Pak yang tadi ceritain, sempat ngumpet di Gua Selarong. Kalau anak-anak pernah ke Gua Selarong, itu ada tempat ngumpetnya di Diponegoro, walaupun akhirnya ketangkep juga ntar. Nah, ini menyajikan. Nah, ini kemudian informasi pahlawan lagi. Ini kalau ini dari Aceh ya, Sultan Iskandar Muda namanya. Perjuangannya membentuk angkatan perang Aceh, menjadikan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan. Nah, ini juga berjasa pahlawan. Ini nama pahlawan juga, Sultan Iskandar Muda. Ini ada pakai topi adat Aceh ini. Dia membentuk angkatan perang itu biar semakin tangguh untuk bersama-sama melawan penjajah. Kemudian dia juga dapat menjadikan Selat Malaka itu sebagai jalur perdagangan antar dunia. Makanya antar dunia itu dulu berhentinya di Aceh buat masuk ke Indonesia. Nah, itu dia pintarnya di situ, bisa memanfaatkan Selat Malaka sebagai daerah untuk berdagang. Sikap kepahlawannya apa? Dia rela berkorban, tidak mudah menyerah walaupun banyak rintangannya, dan berani melawan penjajah. Itu yang paling hebat. Nah, makanya kita sering waktu 17 Agustus kita merayakan hari proklamasi kita dengan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Hari Merdeka ciptaan Haji Mutahar dengan ketukan setengah ketukan. Nah, ini nanti bisa anak-anak buat nyanyi di rumah ini sebagai menghargai pahlawan. Ini yang Hari Merdeka itu yang 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Nah, itu dan seterusnya. Tuh anak-anak pasti bisa ya, nanti coba di rumah dinyanyiin. Pakai kalau yang bisa alat musik orang tuanya atau anak-anak bisa main alat musik, coba aja. Oke, kayaknya sampai di situ dulu perjumpaan kita kali ini. Ada yang belum jelas? Kalau ada yang belum jelas boleh nanti langsung WA atau nanti boleh langsung komen di YouTube. Ini YouTube ada komennya loh. Boleh langsung komen ya, komen apapun. Kalau anak-anak udah dengerin langsung komen, Pak udah dengerin, siapa namanya, absen berapa, atau halo Pak Yandri, aku bla 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 dari kelas bla bla bla. Nah, boleh saling komen di pokoknya Pak Yandri pengen lihat komen-komen yang ada di YouTube di bawah video ini. Oke? Siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.